Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umrid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wasallim wa barik ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Amma ba'du. Hanya kepada Allah kita berlindung, dan Allah adalah sebaik-baik tempat berlindung. Ya, Tari, selamat sore, jaga anak-anak, terus mendekatkan diri kepada apa-apa yang memang layak kita dekati. Ya, itu perintah di hari-hari ini. Jadi ada soal-soal yang sangat penting di hari ini, karena kalau tidak dibeginikan, kita tidak begini. Ya, insya Allah itu. Semoga kita adalah orang-orang yang menikmati privilege itu karena ikhtiar-ikhtiar kita. Jadi tadi saya melihat sahabat saya, Kiai muda, bosnya pesantren Tegalrejo Magelang, Yusuf Kudori, atau yang dikenal Gus Yusuf itu. Beliau mengutip sebuah kitab ulama. Sayang di siaran itu beliau tidak menyebut secara definitif siapa ulama yang beliau maksud, tetapi karena yang mengutip adalah juga seorang ulama, maka saya langsung menjadikannya sebagai referensi batin. Ya, itu begini. Babnya bab wabah di kitab itu. Nanti Anda bisa melihat channelnya Gus Yusuf channel ada di sana. Dengan bahasa yang bersih, ya, yang bersahaja, yang terang benderang, dengan wajah ganteng, tidak seperti wajahku ini. Wajahku ini aku ganteng-ganteng ini ya jatuhnya begini. Ya, siaran pun aku cukup menemuimu sebagai kakakmu, sebagai mungkin Pak Demu, sebagai saudaramu, sehingga saya tidak perlu berakting macam-macam. Bukan berarti saya tidak menghormati kalian, tetapi saya sudah mempersepsikan, menempatkan diri sebagai keluargamu. Nah, wabah itu bagi sebagian golongan adalah azab menurut kitab itu. Tapi bagi sebagian golongan yang lain adalah rahmat. Nah, kapan ia menjadi azab, kapan ia menjadi rahmat, tergantung di golongan manakah seseorang itu. Saya tidak akan merinci dan mengidentifikasi golongan-golongan itu, karena itu hak prerogatif Allah. Tetapi semoga, ya, semoga kita termasuk golongan orang-orang yang digolongkan untuk menerima seluruh ujian-ujian ini sebagai keberkahan. Keberkahan itu bisa bermacam-macam tentu, dan kita ini, kesalahan kita selama ini adalah memaknai keberkahan itu selalu berarti duit, karier,
kemajuan bisnis, kita sudah ketemu startup, sudah menjadi startup dan sudah ketemu founder, wah terus. Nah, ukuran-ukuran sukses kita kemarin itu cenderung lari ke wilayah-wilayah itu. Wah ini mulai mencemaskan ini ukuran-ukuran ini kalau Allah tidak mengasihi kita agar kita lebih punya pandangan-pandangan yang seimbang. Ya, wah ini diterjunkan ini pasukan-pasukan. Benar, virus itu memang pasukan Allah ya. Siapa ya lagi yang mengizinkan kalau bukan beliau. Tetapi pasukan untuk kepentingan-kepentingan seperti apa, itu hak prerogatif Allah lagi. Kita tidak usah mendefinisikan, oh ini demi karena si anu begini, si ini begini. Nah, kita tidak memiliki keilmuannya untuk itu dan tidak memiliki otoritas untuk itu. Tetapi bahwa segala sesuatu itu pasti atas izin Allah itu valid. Karenanya pasukan bernama virus ini bisa untuk memberi banyak sekali multi interpretasi dan agak multitasking gitu. Jadi untuk si A berarti begini, untuk si B berarti begini, untuk si C berarti begini. Virusnya sama tapi kontekstualitas baik individu maupun negara bisa berbeda-beda. Nah, kita juga tidak ingin masuk ke wilayah-wilayah klaster-klaster golongan-golongan itu ya. Tetapi kita langsung saja bahwa siapapun kita adalah golongan yang kepada kita diturunkan hikmah, diturunkan ilmu, diturunkan rizki, dan diturunkan yang paling luar biasa adalah kedekatan kita kepada Sang Khalik. Itu rezeki yang tidak mungkin diperbandingkan dengan rezeki-rezeki lainnya, ya. Nah, kalau seorang sudah mendapat rezeki kedekatan itu akan membawa ikutan-ikutan rezekinya yang lain-lain, ya. Bisa bernama ketenangan hati, bisa bernama kegembiraan hati, bisa bernama keyakinan hati. Kalau di dalam konteks semacam ini kok tiba-tiba kita gembira begitu saja ya agak aneh di dalam pengertian takut itu kita butuhkan ya. Nah, kita ini sering tidak punya rasa takut, sudah ditegur berkali-kali baik secara firman maupun secara kenyataan maupun secara anjuran-anjuran, tidak usah melibatkan firman langsung, tetapi anjuran-anjuran bisa jadi dari guru-guru kita, dari peristiwa-peristiwa yang kita alami, dari buku-buku yang kita baca, tetapi kan ada keabaian yang besar di sana itu. Kalau cara menegurnya itu tidak khas, sehingga mengubah kesadaran kita. Nah, itu teguran-teguran yang begini ini coba kita rasakan dampak psikisnya, kan sangat terasa dan sangat pokoknya rasanya begini ya, rasanya kita mau menukar apa saja agar realitas ini cepat berlalu, kan begitu. Nah, padahal kalau Anda seorang muslim seperti saya, membaca kitab suci kita sendiri saja, itu tidak serta-merta menjadi wajib di hati kita itu. Sementara
Kalau ada kitab suci kita dihina atau dilecehkan atau bahkan tidak bermaksud menghina tapi kita tafsirkan menghina, kita cepat sekali marah. Padahal kitab itu menggeletak di rumah kita sekian lama, kita tidak pernah menyentuhnya. Lalu dengan cara apa? Kita disadarkan pada keabaian itu. Kalau tidak dengan mekanisme-mekanisme ya kayak minum obat atau antibiotik itu. Ini stadium begini, mental, naik lagi mental, naik lagi mental. Wah, dosis tertinggi. Padahal nanti ada sebuah penegasan yang berkali-kali tentang konsep doomsday, Armageddon, yaumil akhir itu di Al-Quran itu selalu diceritakan dengan semangat, dengan redaksional yang sangat menggentarkan, ya, bahwa siapapun manusia yang mengalami situasi itu, yang dia ingat hanya kepentingannya sendiri. Jangankan kok kepentingannya sendiri, kepada dirinya sendiri saja, sebuah realitas terpenting, kita sudah tidak memiliki kedaulatan atas kepunyaan bernama diri. Karena memang realitasnya bukan kepunyaan kita yang ada di seluruh dari diri kita ini. Ini mengalami penegasan kepada hari itu. Nah, ibu-ibu yang menyusui bisa membuang bayinya. Perempuan-perempuan yang diceritakan mengandung bisa langsung keguguran janinnya. Begitu dahsyat di hari itu. Nah, ayat-ayat peringatan serupa itu kalau dibaca di waktu-waktu normal, narasi itu kadang-kadang terasa hanya sebagai teks belaka. Nah, situasi itu akan berbeda ketika kita membacanya di dalam konteks yang sekarang sedang kita hadapi bersama-sama ini. Maka, jangan-jangan seluruh realitas ini punya maksud untuk orang-orang seperti kita, insya Allah. Allah berkehendak menyayangi kita agar kita menengok peringatan-peringatan itu. Ini kan baru cicilan yang tidak ada 1/1000 untuk menggambarkan bagian yang supra kecil dari sebuah realitas besar itu, 1/100.000-nya atau 1/1.000.000-nya dari sebuah kegentaran akbar yang nanti semoga kita dijaga untuk tidak ketemu hari itu, karena pasti tidak kuat. Orang-orang seperti kita pasti tidak kuat menemui hari itu. Tapi rasa kepada hari itu, kalau sudah dihadiahkan kepada kita di hari ini, sebelum hari itu benar-benar datang, betapa ini kabar gembira. Agar kita benar-benar memaknai sebagai sebuah peringatan yang terus ditekankan. Peringatan. Ya. Afala tadakkarun, apakah kalian tidak menarik pelajaran? Itu kalau dalam suasana formal dan baik-baik saja, itu hanya sebuah redaksional yang singkat dan cepat berkelebat dari otak kita. Berbeda dengan di hari ini. Maka kalau di hari-hari ini kita tidak manfaatkan untuk menangguk rezeki itu, ya, ini rasanya kita tidak mengamalkan apa yang disebut afala tadakkarun itu. Apakah engkau tidak menarik pelajaran? Begitu. Dulur-dulurku, saya akan sering-sering muncul untuk berbagi dan menemani sampean-sampean agar kita menjadi golongan orang-orang
yang wabah ini malah berarti berkah, ya. Bismillah, insya Allah. Kalau Anda berkenan, kita tutup dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama, ya. Tidak apa-apa, kita ini tidak pinter-pinter ngaji, tidak pinter-pinter keilmuan, tapi kita memiliki kesungguhan sekuat yang kita bisa upayakan. Kita yang terbatas pun, kalau kita memelihara semuanya ini sebagai niat kebaikan bersama, insya Allah niat ini lebih penting ketimbang kita memiliki keilmuan, tetapi kekurangan-kekurangan di hati kita niat kebaikan. Ini bisa juga Anda anggap sebagai cara menghibur diri dari orang yang kurang ilmu. Tetapi menghibur diri juga nggak apa-apa, asal kita memang terhibur. Begitu saudaraku, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Aminkan dari jauh, aminkan dari jauh. Doaku, adik-adik, sedulur-sedulur, nanti kita ketemu lagi mungkin sebentar setelah ba'da asar, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menekan tombol selesai.